Baik, pada awalnya saya sadar akan resiko riba. Kebetulan saya ingat persis itu tanggalnya. Saya diajak sama komunitas MTR. Itu mereka mencoba mengingatkan saya bagaimana bahaya riba, bagaimana jeratan hutang riba. Saya masih belum begitu tertarik. Bahkan bulan Februari kalau tidak salah tahun ini, itu sempat ada kegiatan TPW dari MTR. Saya diundang di salah satu hotel di Merauke. Saat itu juga saya hadir. Begitu semangatnya yang memberikan materi, kami juga mengikuti. Tapi rupanya karena belum mendapatkan hidayah dari Allah, saya belum merasakan risiko dari riba. Saya masih enjoy menikmati uang riba itu. Tapi ketika salah satu komunitas dari MTR itu, mereka sudah ikut beberapa seminar di tempat lain dan mereka memang berusaha untuk dakwah. Rupanya target teman komunitas itu, targetnya saya duluan. Sehingga mereka memang bagaimana mengejar saya, karena menurut mereka saya dianggap pintu masuk untuk masyarakat Merauke, karena kebetulan saya dianggap punya komunitas yang cukup banyak di Merauke, sehingga mereka targetkan saya harus diajak, harus dirangkul supaya saya bisa membantu mereka berdakwah. Saya masih tetap tidak mau. Ketika mereka ngajak saya pada awalnya, saya sampaikan kepada mereka, komunitas MTR paling begitu-begitu saja. Saya pernah ngikuti, toh duluan saya daripada kamu ngikutin. Waktu saya ikut di hotel kayaknya kamu nggak ada, saya bilang. Jadi tetap saya belum begitu tertarik. Tapi saya ingat betul pada waktu itu tanggal 19 Mei saya didatangi kembali sama komunitas MTR. Saya salut kepada mereka. Mereka begitu gigihnya memberikan dakwah kepada teman-teman di sana. Terutama ada saudara saya namanya Multazam Malik, yang biasa disebut Ocang. Itu Masya Allah, begitu semangatnya ngajak berdakwah, ngajak orang untuk hijrah dari riba ke jalan yang benar, jalannya Allah. Tanggal 19 saya didatangi beberapa komunitas dan mereka membawa ustadz. Bahkan kalau nggak salah 2 atau 3 ustadz itu diajak ke rumah saya, mereka silaturahmi. Mereka betul-betul membuka dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Mereka bahkan nunjukkan sama saya disuruh membaca sendiri bahaya riba. Bahkan di situ saya ingat betul ketika Ustadz menyampaikan bahwa 1 dirham saja kita memakan uang riba, itu dosanya sama dengan 36 kali kita berzinah. Masya Allah, saya bayangkan itu bukan main risiko riba. Dan dibuka juga dalil-dalil yang lain yang lebih dahsyat dari situ. Dan disampaikan pula kepada saya bahwa cepat atau lambat pemakan riba akan dimusnahkan oleh Allah. Sehingga saya begitu terharu atas penjelasan mereka. Kebetulan waktu itu menjelang break untuk buka puasa, sehingga kita buka puasa bersama dengan teman-teman komunitas.
Banyak hal yang kita bahas kaitannya dengan riba. Setelah kita buka bersama, terus kita membahas kembali. Tapi setelah itu kita bubar karena harus sholat taraweh. Malam itu pula saya tidak bisa tidur. Suatu malam saya bahkan sampai sholat malam berusaha untuk bagaimana mengingat kembali apa yang dijelaskan sama Ustadz. Sholat malam saya menangis sejadi-jadinya. Bahkan saya tidak bisa menahan. Sampai pagi tidak bisa tidur, sepanjang malam saya menangis. Saya telah menyadari perbuatan saya. Saya menyadari bahwa sudah sekian lama saya kasih makan keluarga saya dengan uang riba. Dan saat itu pula saya menyadari ternyata betul kata Ustadz, Allah akan menghancurkan riba. Saya menyadari pula di keluarga saya sendiri, ternyata betul riba itu telah menghancurkan saya. Untuk saudara-saudara yang lain mungkin diuji dengan usahanya yang bangkrut, hartanya yang habis, dengan cobaan-cobaan yang lain. Tapi itu saya anggap tidak terlalu berat. Saya bahkan diuji sama Allah dengan menurut saya yang amat berat saya rasakan. Karena orang terdekat dari saya, orang yang saya cintai, sakit yang memang divonis sama dokter itu kena kanker tulang. Dan itu sudah berjalan 5 tahun. Malam itu saya sadari ternyata itu resiko dari riba ternyata. Masya Allah. Sepanjang hari saya hampir tidak bisa aktivitas, saya betul-betul drop. Saya betul-betul bertobat sama Allah. Bahkan suatu ketika istri saya ketika mengeluh sakit, saya selalu menghindar. Saya keluar, nyetar mobil, pergi nggak tahu kemana arahnya. Di situ saya berteriak, Masya Allah, ya Allah. Kenapa harus istri saya yang dicoba? Sementara itu saya yang berdosa. Saya yang berdosa ya Allah. Kenapa harus istri saya yang diuji? Masya Allah, begitu dahsyatnya riba. Bahkan sampai hari ini, saya belum tahu bagaimana saya harus kemana berobat. Karena saya sudah keliling, bahkan saya sudah dari Indonesia bagian timur, mulai dari Jawa Timur, Banyuwangi, Jogja, sampai kemanapun saya sudah berusaha untuk mengobatin istri saya. Tapi sampai hari ini tidak kunjung sembuh. Divonis dokter dengan kanker tulang yang memang sudah di kemo apa segala macam, tapi tidak pernah sembuh, hanya dikasih minum morfin. Sampai hari ini minum morfin, sehingga kalau mengeluh ya sakit itu yang diminum hanya morfin, karena tidak ada anti nyeri lain yang mempan selain morfin. Sampai hari ini masih konsumsi itu. Ternyata saudara-saudaraku, betul Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Terbukti pada keluarga saya sendiri.